santer Anies, kemudian tiba-tiba nama-nama lain oleh PDIP. Anda melihat emang benar-benar ada penjagalan atau bagaimana? Kalau menurut saya pertama-tama mau tanya dulu dengan Pak Ono, sebetulnya Mulyono itu siapa? Tolong ditunjukkan alamatnya di mana gitu. Jadi kita bisa berbicara dengan pasti dan akurat, jangan ngomong atau membahas sesuatu yang nggak jelas. Jangan-jangan Mulyono itu belakangnya namanya Surono, jadi Mulyono Surono. Dikenal sebagai Ono Surono. Soal pembatalan itu punya informasi nih, Pramsin. Gitu. Gimana itu? Jadi Ahok protes pada Megawati. Iya. Apa yang disampaikan kepada Megawati? Salah satu yang disampaikan Ahok adalah ketika atau kalau PDIP atau PDI Perjuangan tetap mengusulkan dan mendorong Anies sebagai calon gubernur Jakarta dari PDIP, maka dia akan nonaktif atau tidak aktif sebagai kader partai dan siap menyerahkan kartu tanda anggotanya. Wow. Jika benar-benar mundur artinya ya. Dikit-dikit anak abah, dikit-dikit anak abah. Kalau setiap orang yang mengkritisi kebijakan pemerintah lu sebut anak abah, Apakah sudah malu disebut anak abah? Hah? Anak raja nih kegap makin narkoboy. Agar berkhidmat kepada rakyat, bukan mengkhianati rakyat Indonesia, bukan mengkhianati konstitusi. Emang kamu pada brengsek, brutal, amburadul, kurang ajar kamu. Di Indonesia ini bikin Indonesia tidak baik-baik saja. Kalau mau bikin kelompok kalian tidak baik-baik saja, jangan pakai nama kata Indonesia. Bilang aja kelompok kami tidak baik-baik saja. Jangan pernah pakai nama kata rakyat ataupun Indonesia, karena kami rakyat Indonesia sebenarnya tidak merasa terwakilkan oleh kalian. Sebenarnya kemarin persoalan Bapak Anies dan Jabar itu bukan prank. Kenapa? Karena PDIP itu mengusung. Bapak Anies berkata menolak karena alasan tertentu. Tetapi yang menarik di sini adalah ketika Mas Suryono itu bilang dengan kata-kata yang seperti jengkel, karena mungkin di sana memang mengharapkan ke Bapak Anies untuk kemenangan. Dinyatakan memang ada tangan-tangan yang ingin menjegal dan tidak menginginkan Bapak Anies Baswedan untuk bertarung di pilkada manapun, yaitu Mulyono CS. Yang pertama, saya nggak ngerti apa yang disampaikan oleh Ono. Karena nama yang disebut saya juga sayup-sayup kenal tapi nggak kenal gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, kembali lagi dengan saya di sini Joko. Di kesempatan kali ini saya mau membagikan dan mengulas video reaction. Nah, di sini kita akan reaction beberapa video yang sangat-sangat menarik ya kan guys, dan guys kalian tahu enggak kenapa PDIP gagal mengusung Anies ternyata yo. Semuanya sudah terbongkar yo, terkuak yo. Kan bukan Pak Jokowi ataupun bukan Kim bukan Peks yang menjegal Anies melainkan orang yang satu ini yaitu siapa itu Ahok. Nah benar sekali yo kan Ahok udah. Ku bilang dari awal-awal video aku yo kan. Kalau Anies ya diusung oleh PDIP aku. Yakin Ahok pasti akan mundur ataupun keluar dari PDIP. Dan ternyata alasannya benar jika PDIP mengusung Anies yo kan Ahok akan keluar. Okelah lanjut sojo kita. Simak video ini bareng-bareng dan tonton video ini sampai selesai, pokoknya seru. Yo guys, dan ini dia videonya. Dan awalnya santer Anies, kemudian tiba-tiba nama-nama lain oleh PDIP. Anda melihat emang benar-benar ada penjagalan atau bagaimana? Kalau menurut saya pertama-tama mau tanya dulu dengan Pak Ono, sebetulnya Mulyono itu siapa? Tolong ditunjukkan alamatnya di mana gitu. Jadi kita bisa berbicara dengan pasti dan akurat, jangan ngomong atau membahas sesuatu yang nggak jelas. Jangan-jangan Mulyono itu belakangnya namanya Surono, jadi Mulyono Surono. Dikenal sebagai Ono Surono gitu. Coba cek KTP-nya Mas Bang Ono ini, Kang Ono ini. Jangan-jangan namanya itu lengkapnya Mulyono Surono. Nah kalau betul Mulyono Surono alias Ono Surono yang jadi sebab gagalnya Anies menjadi jelas karena beliau ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat gitu. Oke. Nah, dan kita lihat bahwa memang wacananya ini kan dari dinamikanya kan berkembang bahwa calon gubernur Anies Baswedan, wakilnya
Mulyono Surono kan gitu kan. Tiba-tiba berubah Mulyono Surono dengan JJ Wiradinata. Terakhir jadinya JJ Wiradinata dengan Ronald Surapradja. Nah, dari semua peristiwa itu saya lihat aktor utamanya itu ya Mulyono Surono gitu loh, nggak ada nama yang lain di situ. Bahkan Mulyono Surono ini statementnya itu berbeda dengan Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Hasto bahkan mengatakan dari yang saya baca di media, tidak ada komunikasi dengan Mas Anies itu soal Jawa Barat, ada komunikasi mengenai Jakarta. Jadi kalau ditanya sama saya siapa aktor yang membuat Anies Baswedan gagal, itu namanya Mulyono Surono, disingkat Ono Surono. Sebenarnya kemarin persoalan Bapak Anies dan Jabar itu bukan prank. Kenapa? Karena PDIP itu mengusung. Bapak Anies berkata menolak karena alasan tertentu. Tetapi yang menarik di sini adalah ketika Mas Suryono itu bilang dengan kata-kata yang seperti jengkel, karena mungkin di sana memang mengharapkan ke Bapak Anies untuk kemenangan. Dinyatakan memang ada tangan-tangan yang ingin menjegal dan tidak menginginkan Bapak Anies Baswedan untuk bertarung di pilkada manapun, yaitu Mulyono CS. Ini videonya. Kenapa gagal? Kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar. Tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan. Beliau juga, ya Mulyono dan geng. Dari Anies ini. Kalau sudah begini berarti kan kita menjadi tanda tanya besar. Kalau gue kebalikannya, kalau yang menjegal adalah Mulyono, berarti Bapak Anies adalah sosok yang memang bisa menjadi harapan kita. Sampai Mulyono CS setakut itu ketika Pak Anies Baswedan ini menjadi pemimpin. Gitu aja simpelnya sih. Untuk kalian yang nggak setuju terserah kalian. Setiap orang kan bebas mengemukakan pendapat. Ketua PDIP Jawa Barat Ono Surono bilang Anies gagal maju ke pilkada Jawa Barat karena dijegal oleh Mulyono and the gang. Sebenarnya gue udah gak kaget kalau Mulyono and the gang melakukan intervensi. Yang gue kaget ternyata PDIP takut. Selama ini gue pikir PDIP teriak-teriak itu tandanya berani. Ternyata mereka teriak tandanya tersandra kasus. Berarti PDIP punya kasus dong. Partai-partai lain tumbang yang katanya tersandra kasus berarti punya kasus dong. Kenapa masih pada belain? Jadi kalau semuanya punya kasus, yang salah Mulyono atau para partai? Lahir saya diberi nama Mulyono. Dan sakit-sakitan. Apa benar Pak Jokowi memiliki nama lain Mulyono? Ya, betul. Waktu itu, Pak? kecil, lahir saya diberi nama Mulyono. Dan sakit-sakitan, ini ceritanya almarhumah ibu saya. Karena sakit-sakitan diganti dengan Joko Widodo. Waktu awal Mulyono aja ya Pak? Mulyono aja? Titik. Sakitnya apa Pak? Ya, berbagai penyakit? Biasalah kalau masih kecil, kemudian keluarga kita juga serba kekurangan ya, kalau sakit-sakitan ya biasa. Dan biasanya kalau di Jawa seperti itu. Ini mungkin keberatan Kaboten jeneng. nama, keberatan nama sehingga diganti yang lebih sedikit enteng mungkin. Ini dia kenapa Mulyono bisa trending. Dan katanya nama Pak Jokowi itu pemberian dari dukun. Di media sosial ramai sekali dengan kata Mulyono. Bahkan di aplikasi X sampai trending kata tersebut. Jadi siapa sih Mulyono itu? Ternyata Mulyono adalah nama asli Pak Jokowi yang diberikan ketika lahir. Namun ketika kecil Pak Jokowi sakit-sakitan. Lalu sang ibunda mengganti nama Mulyono menjadi Jokowi agar sakitnya hilang. Nah ternyata dalam adat Jawa hal tersebut dinamakan dengan kaboten jenengan. Atau bahasa Indonesia keberatan nama. Penggantian nama karena kaboten jeneng biasanya dikonsultasikan dengan dukun atau orang pintar atau bahkan sering disebut ustadz. Karena orang seperti itu oleh orang tua dulu dianggap memiliki kemampuan khusus dan dianggap memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Yang pertama saya nggak ngerti apa yang disampaikan oleh Ono. Karena nama yang disebut saya juga sayup-sayup kenal tapi nggak kenal gitu ya. Jadi saya tidak mau berinterpretasi terhadap hal itu. Tetapi yang saya harus katakan secara jujur, yang namanya Ibu Mega ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk pencalonan saya di DKI Jakarta. Soal pembatalan itu punya informasi nih, Pramsin. Gitu. Gimana itu? Jadi kalian dengar ya guys? Hari Senin itu kan dia di lantai 3 ya, di gedung DPP PDI Perjuangan, begitu menunggu
Megawati dan pengurus inti itu mengumumkan siapa calon kepala daerah yang akan diusung sambil makan siang dan seterusnya. Nah, di tengah jamuan makan itu ada diskusi soal peluang pencalonan Anies oleh PDI Perjuangan. Nah, ini kemudian muncullah dari narasumber yang kita temui muncullah protes atau keberatan ketika PDIP atau Megawati mengumumkan Anies sebagai calon gubernur Jakarta yang mewakili PDI Perjuangan. Salah satu protes itu dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok, gitu. Ini jadi di mana itu Ahok menyampaikan protesnya? Kepada Megawati, langsung ya? Kepada Megawati di gedung DPP juga, gitu Pram. Jadi kalian dengar ya guys. Ahok protes, tentu kita semua sudah tahu ya bahwa Pilkada 2017 itu ada persaingan yang cukup sengit dan runcing antara Anies dan Ahok. Bukan hanya soal persaingan elektabilitas atau pemilu, tapi soal bagaimana konflik sentimen keagamaan itu muncul di tengah persaingan atau kompetisi pemilihan gubernur DKI Jakarta waktu itu. Oke. Jadi Ahok protes pada Megawati. Ya. Apa yang disampaikan kepada Megawati? Salah satu yang disampaikan Ahok adalah ketika atau kalau PDIP atau PDI Perjuangan tetap mengusulkan dan mendorong Anies sebagai calon gubernur Jakarta dari PDIP, maka dia akan nonaktif atau tidak aktif sebagai kader partai dan siap menyerahkan kartu tanda anggotanya. Jika benar-benar mundur artinya ya. Main-main ya. Tuh, dengar. Korek telingamu ya anak-anak Abah, dengar. Bukan Pak Jokowi, bukan siapa-siapa, bukan Kim yang menjegal Anies ataupun yang menyuruh PDIP agar tidak mendukung Anies, melainkan Ahok. Ya karena Ahok lebih disayang sama ketum PDIP ya, sehingga menuruti kemauan Ahok daripada Anies, ya kan? Ya benar-benar mencalonkan Anies sebagai calon gubernur. Kita dikit-dikit anak Abah, dikit-dikit anak Abah. Kalau setiap orang yang mengkritisi kebijakan pemerintah lu sebut anak Abah, lu yang nggak peduli disebut apa? Anak saya. Kenapa? Merasa terwakilkan? Apakah sudah malu disebut anak Abah? Apakah mau disebut anak Mulyono, anak Wiwi, anak Bowo? Apakah itu sama aja ya? Kata-kata ejekan, bullying. Apakah kalian menganggap kata-kata tersebut adalah bentuk kritikan? Kan enggak kan? Iya kan? Tapi kenapa kalian menganggap orang-orang yang tidak sepaham dengan kalian, kalian sebut sebagai buzzer lah, pemerintah lah, pengunjung bansos, hingga kata-kata yang di luar nurul kalian sematkan kepada orang tersebut. Kita tidak ikut aksi bukan karena kita tidak peduli, bukan karena kita tidak cinta terhadap demokrasi di negeri ini, akan tetapi kita tidak mau ditunggangi. Menyuarakan tidak harus turun ke jalan kan? Kecewa terhadap pemerintah tidak harus merusak fasilitas negara kan? Dan mengkritisi kebijakan pemerintah tidak harus membuli presiden, keluarga presiden, anaknya, mantunya, bahkan melontarkan kata-kata tidak pantas kepada mereka. Kasih tahu yang tadi sepertinya sudah paham bahwa pilpres sudah usai. Jadi tidak ada lagi anak Abah, anak Wiwi, anak Wowo, anak Ganjar, nggak ada. Kita sekarang sama-sama masyarakat Republik Indonesia. Anies itu gagal maju di Jawa Barat hanya karena faktor Mulyono, tukang kayu dan invisible hand itu. Meski kita sebenarnya sudah tahu siapa orang itu. Nah yang kedua, sebenarnya persoalan Anies dan nggak Anies maju ini sebenarnya ada titik terang ketika Anies itu melihat bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi 60. Kan syarat PDIP sepertinya hanya ingin Anies itu jadi kader. Kalau Anies jadi kader PDIP punya kartu anggota, jangankan di Jawa Barat, rasa-rasanya di Jakarta pun Anies punya kesempatan untuk maju. Jadi dalam konteks inilah sepertinya Anies nggak bisa maju ya karena faktor Anies sendiri nggak mau menggunakan kartu anggota partai politik seperti PDIP. Jadi pesan apa sebetulnya yang coba dibawa oleh Pak Ono Surono menyampaikan itu di KPU Jawa Barat di detik-detik terakhir pendaftaran calon tadi malam itu, Mas Adi? Ya, sepertinya Pak Ono juga ingin memberikan satu pesan supaya para pendukungnya Anies itu tidak membuli PDIP sebagai partai yang memberikan harapan palsu misalnya terkait dengan pencalonan Anies, karena terbukti ketika Anies misalnya ditinggalkan oleh PKS itu kan jadi sasaran tembak
dari seluruh pendukung Anies sempat muncul trending tenggelamkan PKS. Setelah itu juga mereka, para pendukung Anies juga mengkritik PKB dan Nasdem karena dinilai sudah habis manis sepah dibuang setelah hasil pileknya mereka naik signifikan, tapi di Pilkada Jakarta tidak mengusung Anies. Itu yang sepertinya coba untuk diamputasi oleh Pak Ono Surono, supaya soal kemungkinan Anies maju di Jawa Barat dari PDIP itu tak ada kaitannya dengan bagaimana hubungan keduanya itu yang sebenarnya tak ada titik temu. Maka muncullah satu istilah yang disebut dengan Pak Mulyono, sang invisible hand, dan Pak Kayu yang belakangan ini posisinya cukup power. Mungkin Bang Ridwan Hisam nih yang paham persis siapa yang Pak Mulyono itu. Nah, saya tanya ke Pak Ridwan, kalau begitu Pak Ridwan, Anda merasa juga ada intervensi atau penjagalan dirasakan Golkar bersama teman-teman Kim saat mencalonkan nama-nama untuk pilkada ini? Enggak lah, Golkar kan sudah ya sama, beda-beda tipis dengan PDIP. Ya cuman berbeda, kalau Munas berbeda. Saya aja mau maju, sudah daftar, belum dibuka, sudah dipotong. Ya itu sudahlah, kita anggap sudah satu hal ciri yang terjadi di Golkar. Tapi saya begini ya, masalah Mulyono, kita coba lihat dulu. Mulyono itu nama seorang laki-laki. Ya orang Jawa itu ada no, ada to, ada go, ada ro, kayak gitu-gitulah. Nah, Bung Karno, Soekarno. Terus Nono, ketua PDIP mana itu? Jawa Barat, no. Mulyo itu orang yang mulia. Jadi Soekarno itu adalah orang laki-laki yang murna, itu namanya Soekarno. Nah, jadi Mulyono itu orang laki-laki yang mulia. Ala Kak, fiti-fiti lo cuma dukung pemerintah, cuma dukung pemimpin, cuma dukung orang sesama lo nggak tahu perasaan rakyat bawah. Nih ya, salah satu contoh rakyat bawah yang komen di fiti gue, satu frekuensi dengan sampean Mbak mewakili perasaan rakyat jelata. Setuju? Hah? Ini baru satu contoh, kalian buka semua ratusan puluhan fiti gue, banyak banget rakyat bawah yang terwakilkan sama komenan gue sama fiti gue. Ya, gue mewakilin semua rakyat untuk kebenaran, bukan kaum atau kelompok kalian. Terus sekarang Prinsip bersuara, hidup-hidupnya ini simple, yang penting bersyukur, bukan kufur. Orang-orang kufur kayak kalian yang sudah dibantu sama pemerintah, sama sesama rakyat kayak kami, yang pajaknya kena puluhan persen untuk ngebantu kalian, tapi malah kalian hina-hina kami, rakyat mayoritas ini, gak tahu diri. Jadi perusuh kalian di Indonesia ini, bikin Indonesia tidak baik-baik saja. Kalau mau bikin kelompok kalian tidak baik-baik saja, jangan pakai nama kata Indonesia, bilang aja kelompok kami tidak baik-baik saja. Jangan pernah pakai nama kata rakyat ataupun Indonesia, karena kami rakyat Indonesia sebenarnya tidak merasa terwakilkan oleh kalian. Paham? Bahkan rakyat jelata pun udah muak sama kalian. Apalagi kami, ya, yang capek-capek kerja di Indonesia ini ya, kena pajak 30%-an, 20 atau 10% untuk ngebantu orang-orang kayak kalian supaya bisa tetap hidup bertahan di Indonesia. Balasan kalian hina. Kami yang ngebantu pajak Indonesia ini, ya, membuat nolongin kalian. Kalian tidak hargai pilihan mayoritas kami dari Sabang sampai Merauke ini, hah? Segelintiran kalian. Suaranya kayak terzolimin kalian satu dunia. Anak kuliahan, anak sekolah tuh kaum intelek yang punya otaknya terpilih untuk mewakilin rakyat. Hei, katet. Sebelum kami kerja sekarang, kami juga pernah jadi kaum intelek yang kalau kalian bilang intelek itu. Kami sudah melewati fase kalian. Kami pikir rakyat mayoritas nih nggak pernah ngerasain kayak kalian. Udah lewat masa kami. Justru kalian yang baru mulai, belum tahu ilmu apa-apa, sudah berasa kalian tuh kayak hidup 100 tahun. Udah melewati zaman penjajahan. Kami yang udah ngelewatin berapa kali pemimpin yang tahu sejarahnya Indonesia ini. Bukan kau. Jangan sok paten kali ya, bikin rusuh negara ini. Kalau dana kau sekolah masih pakai dana KIP ya. Kalau mama kau masak masih pakai gas melon. Kalau bapak kau kerja masih pakai Pertalite atau biosolar. Kalau adik kau masuk rumah sakit masih pakai BPJS. Karena itu dana kami, rakyat mayoritas yang kerja mati-matian ya. Yang produktif yang di Indonesia, di tingkat produktif di Indonesia ini kami ini rakyat mayoritas ini. Ya, di saat kalian yang belum wajib pajak ini berani kali bilang, "Iya, kami nggak terima dana kami dikorupsi." Dana yang mana? Pajak kami dikorupsi, pajak yang mana? Masih sekolah belum kena wajib pajak, berani ngomong pajak kami. Pajak yang mana? Kami Ya, yang kena benar. pajak puluhan persen. Raffi Ahmad kena pajak ratusan miliaran. Nggak sebacot kalian yang nggak pernah ngasih sumbang siapa apa buat negara, malah ngasih kerusuhan doang. Iya, tapi di luar negeri gaji gede, pajaknya juga gede di luar negeri. Hah? Rakyatnya sedikit, makanya negara nggak banyak-banyak kali ngebantu. Rakyat kita terbesar nomor 4 di dunia, beranak pinak. Kayak mana? Mau merata, mau di sama ratakan semuanya. Kalau nggak kita ini yang ikut ngebantu mengurangi beban negara. Gue punya 3 kerjaan supaya gue punya asuransi pribadi. Gue punya asuransi pribadi, tapi perusahaan gue tetap ngebayar BPJS. Gue nggak pernah pakai BPJS gue supaya apa? Dananya bisa dipakai sama kalian. Ya, gas gue gas pink. Ya, bensin gue Pertamax.
Nggak ada gue make barang-barang yang disubsidi. Karena apa? Biar kalian yang bisa menggunain yang subsidi. Biar yang komen ini nih bisa menggunain subsidi ya. Ya, kami jadi nggak ikhlas ya ngebantu kalian dengan kalian kufur nikmat bukannya bersyukur ya. Lebih baik dana pajak puluhan persen kami itu untuk ngebantu orang-orang yang bersyukur kayak gini nih ya. Kayak si Pristi ini. Pantas dia dapat bersyukur soalnya. Tahu berterima kasih. Ini manusia baru. Mbak, lu nggak tahu tuh utang negara udah triliunan. Negara mana yang nggak ada utang? Kau keliling. Makanya otak tuh jangan di tempat. Banyak-banyak traveling, main ke luar negeri biar kau tahu negara luar, jangan katanya hidup katanya. Makanya otak kau kemakan fitnah ya. Untuk orang yang pernah tinggal di luar negeri, gua tahu sulitnya hidup di luar. Gua makan bahkan ketaruh di meja gue makanan gue itu belum kena pajak yang tertulis di menu. Bahkan gua harus ngasih tip wajib. Nanya ke kasir, ke minimarket, gue kaget barangnya dipajang sama dikasih beda. Belum kena pajak ternyata. Ya, asal kau tahu. Benar. Kalau kau paten kali belain negara lain terus, banding-banding negara lain terus dengan kita, silakan keluar. Ngapain masih di Indonesia? Kalau di Indonesia aja bertahan jadi benar, lu apalagi di luar negeri. Gitu aja mikirnya. Ya, kami aja ya yang kena pajak puluhan persen, ngap tinggal di luar negeri. Adik kok sebanyak bacot. Bersyukur aja, bersyukur jadi manusia itu. Biar apa? Biar gak kena azab semesta. Kenapa orang kayak kalian itu ya selalu dengan posisi kesusahan kalian? Karena nggak bersyukur, kufur nikmat. Lihat tetangga beli mobil, kalian demam, tantrum, kejang-kejang, kena stroke. Lihat tetangga beli mobil tumbuk ya didoain. Ya Allah, semoga gue juga bisa beli mobil besok. Dan apa? Doa yang baik akan jadi baik ke diri sendiri. Kalian doa, Indonesia tidak baik-baik saja. Itu Indonesia nih. Kalian pikir bagus begitu bikin berita dunia begitu? Hah? Di saat Indonesia lagi bangga-bangganya atletnya menang, sepak bolanya menang, atletnya banyak menang medali emas, nyusah-nyusahin mengibarkan bendera merah putih di luar, kalian malah di sini ngancurin benderanya. Gue gak tega nyebutnya kalian apain. Mulut gue gak tega nyebutnya. Saking gue sakit hatinya. Kalian sudah berasa paten kali bisa nyuarain rakyat di saat rakyat sebenarnya ngeruduk kalian kemarin. Itu baru contoh sedikit ya. Kami belum turun semua karena kami sibuk kerja nyari uang halal untuk ngebantu kalian sebagai beban negara ini ya. Tapi kami ikhlas karena apa yang bisa kami kasih ke negara ini kalau nggak cuma ngasih pajak itu, nggak pakai barang-barang subsidi supaya kalian bisa pakai ya. Kalau belum bisa ngasih sumbangsi ke negara, at least nggak nyebar fitnah, nggak buat kerusuhan, udah selesai. Nggak perlu jadi atlet, nggak perlu jadi pahlawan. Diam aja di rumah bersyukur, udah selesai. Udah cukup membantu kau ya. Jangan udah gak kasih sumbangsi apa-apa, suara kau teriak, udah kayak yang bayar pajak miliaran. Oh berarti kami rakyat kecil gak boleh keluarin suara? Paham, boleh, Mbak. boleh banget. Ya sebelum ngeluarin suara, tapi kau lihat dulu apa yang sudah kau buat ke negara ini selain suara kau itu. Kami nggak peduli kalian demo ngeluarin suara sampai tenggorokan kalian ledes ya, ke THT apa teriak-teriak, nggak peduli kami, sumpah. Silakan teriak-teriak pakai megapon sekencang-kencangnya. Tapi ingat waktu banyak orang yang mau pulang kerja macet-macetan sampai ada korban mati tengah jalan ya. Sampai ngerusak fasilitas umum, wajar kalian ngancurinnya karena kalian nggak ngerasa ngebayarnya. Kami yang sudah punya pajak aktif ini, puluhan persen ini sakit hati liatnya, ya. Tolonglah, berhentilah jadi benalu negara dunia ini. Pikir pakai pikiran jernih, jangan kemakan fitnah. Kalian tuh sedang diperalat sama orang untuk menghancurkan negara kalian sendiri. Di saat negara ini di luar sana digaung-gaungkan prestasinya minta ampun ya, negara luar tuh ya, udah sangat mengapresiasi negara ini. Kalian campakkan dengan tingkah laku kalian. Wow. Sebelum keluar negeri, ke daerah aja dulu, keluar kota dulu aja nyicip, keluar kota dulu nyicip. Betapa banyaknya daerah-daerah terpencil yang bersyukur karena kemajuan daerahnya sekarang ya. Syukur mereka semua mau ke Jakarta nanti bulan Oktober, mau sujud syukur terima kasihnya ke sini ya. Silakan kalian keluar dari negara ini. Gak ada yang merasa kehilangan kalian ya. Orang-orang yang tidak tahu terima kasih sudah dilahirkan. Aku setujulah dengan Mbak ini yo guys. Waduh pokoknya anak-anak abah ini enggak tahu malu yo kan. Pokoknya apapun lah yo. Guys kalian komen di bawah, aku pun sudah muatlah berkomentar tentang anak abah ini, jadi itu sajalah ya sekian. Intinya tetap jaga persatuan. Indonesia jangan mau terpecah belah. Jangan mau diadu domba, jangan mau dibentur-benturkan, ngeri harga mati, jangan lupa. Bagikan video. Terima kasih yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.